Ada beberapa indikasi adalah satu, dia terobsesi dengan hal-hal yang detail. Yang kedua adalah dia jadi gila kontrol, bahkan sampai hal-hal yang sifatnya nggak substansial. Jadi ini remeh-temeh banget gitu. Misalnya font gitu. Come on, Pak, periksa isinya, Pak. Itu udah bener belum daripada periksa font gitu. So, Pak Anthony, how do I know saya adalah seorang leader yang micromanagement? Pertama adalah apakah Anda termasuk tadi fokus pada hal yang sangat-sangat detail? Second, apakah kamu seringkali mengomentari hal-hal yang sangat kecil sepele? Tiga, apakah kamu terus-menerus harus merasa memonitor kerjaan anak buah kamu? Keempat, apakah kamu merasa bahwa harus sering komen bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya mungkin kadang bahkan nggak berurusan dengan pekerjaan? Sampai kadang, kenapa kuku lu kok kuteksnya warnanya kayak gitu ya? Kok hari ini baju lu kok birunya kok kayak biru gitu sih gitu. Gue nggak suka deh. Misalnya, something like that. Dan apakah kamu tidak percaya dengan cara-cara mereka dan selalu yakin dengan cara-caramu yang paling benar? Dan yang keenam adalah apakah kamu jadi marah dan kesel pada saat ketika perintah kamu tidak diikuti oleh mereka? Dan 6 pertanyaan ini kan di seputar gaya kita, cara kita mengontrol, tidak percaya, detail, hal yang sepele. Micromanagement nggak selalu buruk kok. Satu, kalau zero tolerance. Jadi nggak boleh ada error. Maka pekerjaan itu betul-betul butuh supervisi dong yang ketat, karena sedikit kesalahan saja fatal. Makanya kenapa banyak manajer, leader insist, Elon Musk, Steve Jobs, bahkan Perdana Menteri India, Narendra Modi, itu terkenal saking detailnya. Jadi setiap kali meeting itu sampai benar dibahas. Itu minute of meeting dan semua detailnya apa yang harus dilakukan itu udah jelas. Dan sebenarnya gini, micromanagement itu juga membuat karyawan nggak bisa seenaknya. Karena monitor terus, di mana-mana ada kesalahan CCTV. Jadi akhirnya kemudian dipantau terus. Bagusnya adalah, dan ini yang dikatakan oleh Jack Welch, mantan dari GE, CEO-nya, dia bilang begini, memang agak sedikit paradoks sih. Di satu sisi iya, micromanagement bisa membunuh kreativitas, tapi di sisi lain, micromanagement itu membuat kita hadir. Bahwa dengan cara seperti itu, bawahan mengerti bahwa, hey, ada atasan yang bersama dengan saya, menyertai saya, bisa saya nanya, bisa saya minta pendapat kapan saja. Jadi dia bilang, not too bad juga. Bahkan dia cerita kadang-kadang dia melakukan micromanagement. Salah satu hal sisi buruk itu ditulis oleh Kathleen Rao yang menulis buku My Boss is a Jerk. Dia bilang gini, problem dengan manajemen yang melakukan micromanagement adalah akhirnya orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Dengan hal-hal yang jadinya sepele yang diurusin, malah hal yang paling penting, yang utama, orang lewat. Jadi ada beberapa hal kenapa bisa muncul makhluk species manager yang melakukan micromanagement. Satu, bisa jadi karena memang belum bisa percaya, mau nggak mau dia harus memeriksa pekerjaan itu. Yang kedua, karena dia memodel daripada yang sebelumnya. Makanya monster create monster. Pimpinan-pimpinan yang micromanagement akhirnya bisa melahirkan beberapa anak buah yang micromanagement juga. Ketiga, bisa juga karena pengalaman trauma. Jadi mungkin dulu dia melepaskan, tapi screw up. Hasilnya kacau. Tidak seperti yang diharapkan. For reason adalah karena memang karakternya. Kan kalau kita misalnya contoh lihat di MBTI, misalnya penjelasan tentang Myers-Briggs Type Indicator, tentang penjelasan psikologi karakter seseorang, bisa saja kan sebenarnya bahwa ada orang yang memang tipe yang punya kecenderungan orientasi detail lebih tinggi. Itu yang disebut dengan tipe S, sensing. Sensing itu adalah orang yang sampai fokus pada detail. Ini warnanya kenapa abu-abu ya? Bukan kerasannya kelabu. Kenapa nggak dikasih biru aja, Mbak? Kayaknya saya merasa lebih cocok deh. Biru itu kan biru langit, biru cerah, melawankan alami, dan sebagainya. Nah, kayak gitulah. So, karena dia fokus pada hal detail seperti yang seseorang, udahlah, as long as esensinya dapat, kenapa sih gitu? Dia nggak akan seperti itu. Nah, sometimes, untuk yang karakter seperti itu, kadang-kadang kita mesti agak paham lah. Ada 6P yang harus jadi dasar kita. Satu, pahami dia. So, semakin kamu paham, semakin kamu aware, semakin itu tidak akan membuat kamu tersiksa. Dua, penuhi keinginannya dulu. Dia maunya apa, follow dulu. So, itu is a good way untuk menghindari konfrontasi. Tiga, pastikan update dia. So, orang micromanagement, dia mau update, so update lah. Ya, don't do it your way. Yang keempat ini menarik. Pilih alternatif buat dia. Ketika dia mengatakan, Tasya, mungkin desain yang lebih bagus adalah desain warna ini deh. Coba kamu kerjakan dengan biru. You do it biru, but you also do, Pak, aku punya alternatif yang warna hijau. Bapak mau lihat nggak, Pak?
Menurut Bapak gimana? Kalau dia nolak ya sudahlah. Dan yang kelima adalah, ini penting untuk bangun akuntabilitas di mata dia. Jadi pentingkan kualitas dan hasilnya kita tetap ada di mata dia. Sehingga apa? Yang tadinya nggak percaya, lama-lama dia bisa menyerahkan kepercayaan kepada kita. Kan salah satu alasan membuat kenapa orang melakukan micromanagement is because they don't trust. Dan terakhir adalah pilih waktu untuk kasih masukan. Kasih feedback. Tapi ini harus cari waktu yang aman, situasinya moodnya lagi bagus, enak.